Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezikiana Verita dari kelas Psikologi Islam 8 dengan NIM 25051460304. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara input data dan coding variabel pada aplikasi SPSS menggunakan data latihan metode penelitian. Nah, dalam tutorial kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pembuatan variabel, pemberian coding, hingga memasukkan data responden ke dalam SPSS. Tujuan saya membuat tutorial ini adalah untuk mengetahui cara membuat variabel penelitian, melakukan coding data, serta memasukkan data responden ke dalam SPSS dengan benar, sehingga data siap digunakan untuk proses analisis statistik. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Setelah aplikasi terbuka, akan muncul lembar kerja SPSS yang terdiri dari dua tampilan, yaitu variable view dan data view. Variable view digunakan untuk membuat dan mendefinisikan variabel, sedangkan data view digunakan untuk memasukkan data responden. Pertama, saya akan membuat variabel penelitian pada bagian variabel view. Kolom pertama yaitu name digunakan untuk menuliskan nama variabel. Nama variabel tidak boleh menggunakan spasi dan biasanya ditulis singkat agar lebih mudah. Pada data ini terdapat beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin, KL1 hingga KL5, KM1 hingga KM5, dan beberapa item lainnya. Nah, sebagai contoh di sini saya menuliskan variabel usia dan CK untuk jenis kelamin. Kolom berikutnya yaitu type. Type digunakan untuk menentukan jenis data yang kita gunakan. Karena data yang saya input berupa angka, maka saya menggunakan tipe numerik. Selanjutnya terdapat with dan desimal. With menunjukkan data digit angka yang dapat dimasukkan, sedangkan desimal menunjukkan jumlah angka di belakang koma. Karena data yang digunakan berupa bilangan bulat, maka desimal dapat diubah menjadi 0. Selanjutnya, kolom label. Pada kolom label digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai variabel. Tujuannya agar variabel lebih mudah dipahami ketika melakukan analisis. Sebagai contoh, pada variabel CK saya menuliskan label jenis kelamin. Selanjutnya yaitu kolom values yang digunakan untuk melakukan coding data kategorik. Pada variabel jenis kelamin, saya memberikan kode angka untuk setiap kategori. Kode 1 digunakan untuk laki-laki dan kode 2 digunakan untuk perempuan. Setelah selesai, klik add, kemudian OK. Kemudian pada kolom make sure digunakan untuk menentukan jenis skala data. Untuk variabel jenis kelamin menggunakan skala nominal karena berupa kategori. Sedangkan variabel usia menggunakan skala scale karena berupa data numerik. Untuk item-item kuesioner biasanya dapat menggunakan scale. Setelah semua variabel selesai dibuat, langkah berikutnya yaitu memasukkan data responden pada bagian data view. Pada tampilan data view, bagian baris menunjukkan responden, sedangkan bagian kolom menunjukkan variabel penelitian. Data dimasukkan sesuai dengan data yang terdapat pada file penelitian. Sebagai contoh, pada responden pertama usia diisi sesuai dengan data yang tersedia. Kemudian pada variabel jenis kelamin dimasukkan menggunakan data yang telah dibuat sebelumnya. Jika responden berjenis kelamin laki-laki, maka diisi angka 1, sedangkan perempuan diisi dengan angka 2. Selanjutnya terdapat item-item pernyataan seperti KL, KM, SR, KP, dan CR. Data pada item tersebut dimasukkan sesuai skor jawaban responden.
Dalam proses input data, perlu diperhatikan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan saat analisis. Kesalahan input dapat mempengaruhi hasil pengelolaan data pada SPSS. Setelah data selesai dimasukkan, langkah berikutnya yaitu melakukan pengecekan kembali data. Tujuannya untuk memastikan tidak terdapat data kosong, kesalahan coding, ataupun kesalahan pengetikan. Jika terdapat kesalahan, data dapat diperbaiki secara langsung pada data view. Berdasarkan tutorial yang telah saya lakukan, data penelitian berhasil dimasukkan ke dalam SPSS dan setiap variabel sudah diberikan coding setiap jenis datanya. Dengan demikian, data sudah siap digunakan untuk proses analisis statistik selanjutnya. Sekian tutorial mengenai input data dan coding variabel pada SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.